Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2021 tentang penegakan disiplin pegawai aparatur negara atau ASN. Pegawai aparatur negara atau ASN di lingkungan instansi pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 19 Januari 2021. Yang terhormat Bapak Menteri Kabinet Indonesia Maju, Bapak Sekretaris Kabinet, Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia, Bapak Kepala Biro Kepolisian Negara Indonesia, Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, Bapak Ibu Kepala Lembaga Pemerintahan Kementerian, Bapak Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Bapak Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga dan Non-Struktural, Bapak Ibu Lembaga Penyiaran Publik, Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Bapak Ibu Wali Kota di tempat. Surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 tahun 2020 hiji tentang penegakan disiplin dan aparatur negara ASN di lingkungan pemerintah. Latar belakang. Latar belakang. Penegakan disiplin di lingkungan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah merupakan kewajiban yang harus dilakukan secara terus-menerus termasuk dalam situasi pandemi pada saat ini. Disiplin tidak mengenal kondisi apapun, kita harus tetap disiplin. Penerapan sistem kerja baru yang didasarkan pada prinsip memprioritaskan kesehatan dan keselamatan dilakukan agar pegawai aparatur negara dapat beradaptasi terhadap perubahan tatanan norma baru, tetapi tetap produktif dan aman. 3. Berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 tahun 2020 tentang perubahan atas surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 tahun 2020 tentang sistem kerja pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan norma baru diatur tentang fleksibilitas bekerja yang meliputi pelaksanaan tugas kedinasan di kantor, atau disingkat dengan work from office atau WFO, dan atau pelaksanaan tugas kedinasan di rumah tempat tinggal atau work for home atau WFH. 4. Pejabat
pembina pegawai pada kementerian, lembaga, pemerintahan, daerah tetap wajib melaksanakan tugas melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan agar pegawai aparatur negara sipil melaksanakan tugas kedinasan dengan fleksibilitas lokasi kerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan surat edaran penetapan surat edaran penegakan disiplin pegawai atau ASN dalam rangka menegaskan kembali pentingnya disiplin dalam pelaksanaan tugas ASN agar tidak terjadi pembiaran berlarut-larut terhadap pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan. 1. Maksud. Surat edaran ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman, panduan bagi pejabat atau pembina kepegawaian (PPK) dalam menegakkan disiplin pegawai aparatur sipil negara atau ASN yang melanggar ketentuan disiplin. 2. Tujuan. Tujuannya adalah A. Menjaga agar menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN, menjalankan kewajiban sebagai ASN berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN. B. Menegaskan kembali kewajiban atasan langsung untuk melakukan pembinaan kepada bawahan dan pemberian sanksi bagi atasan yang langsung melakukan pembiaran terhadap disiplin. C. Menjaga agar ASN fokus kinerja memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup. Ruang lingkup surat edaran ini mencakup peraturan tentang pencegahan dan penegakan disiplin bagi aparatur sipil negara yang melanggar ketentuan disiplin sebagaimana dimaksud pada latar belakang dalam surat edaran ini. D. Ketentuan. Ketentuan. 1. Pejabat pembina kepegawaian wajib melakukan langkah-langkah pencegahan dan pembina disiplin untuk menjalin terpeliharanya tata tertib, produktivitas, dan kelancaran pelaksanaan tugas ASN melalui A. Memberikan pembekalan secara rutin tentang nilai-nilai dasar ASN serta kode etik dan kode perilaku. B. Memberikan pembekalan kepada ASN tentang kewajiban dan larangan bagi ASN dalam menjalankan tugas. C. Mendorong keteladanan pimpinan tentang penerapan nilai-nilai dasar ASN serta kode etik dan kode perilaku sesuai dengan seluruh unit kerja di seluruh unit kerja. Membuka ruang konsultasi dan pembinaan bagi ASN. E. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin. F. Membuka pengaduan untuk lingkungan internal
dan eksternal serta menjamin kerahasiaan. G. Tindakan pencegahan lain yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan. 2. Pejabat pembina kepegawaian wajib melakukan upaya penegakan disiplin pegawai agar pegawai aparatur sipil negara melalui A. Pemberian hukuman disiplin secara tegas kepada pegawai aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin aparatur pegawai sipil dan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dan dengan perjanjian kerja. B. Pemberian hukuman disiplin bagi atasan langsung yang tidak melakukan langkah-langkah memanggil, memeriksa, dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelanggaran kewajiban masuk kerja, menjalankan tugas kedinasan, dan mentaati ketentuan jam kerja sesuai dengan penerapan sistem kerja baru yang dilakukan bawahannya. C. Dalam pelaksanaan pemberian hukuman disiplin pejabat pembina kepegawaian maupun pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin wajib menggunakan aplikasi IDIS Integrated Discipline yang diakses melalui https://idis.bkn.go.id. 3. Penutup. Demikian surat edaran ini agar diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh instansi pemerintahan pusat dan daerah dalam penegakan disiplin pegawai aparatur sipil negara. Atas perhatian dan kerjasama saudara, kami sampaikan terima kasih. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2021, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo. Tembusan yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden